Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian akhir semester Matematika kelas 3 tahun 2021. Kali ini kita akan membahas 25 soal pilihan ganda lengkap dengan pembahasan soalnya. Langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Yang pertama, bentuk komutatif pada perkalian 7 dikali 6 adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. B. 6 dikali 7. B. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. B. 7 kali 6. Pertanyaannya, bentuk komutatif. Bentuk komutatif masalahnya adalah pertukaran tempat. Jadi bentuk komutatif dari perkalian 7 dikali 6 sama dengan 6 dikali 7. Hasilnya sama-sama adalah 42. Jadi 7 kali 6, sifat komutatifnya adalah 6 kali 7. Jadi bentuk komutatif pada perkalian 7 kali 6 adalah 6/7. Jawabannya adalah option yang B. Jadi soal nomor 1 yang ditanya bentuk komutatif berarti 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7. Atau A dikali B sama dengan B dikali A. Coba soal yang lain, misalkan 5 kali 10 sama dengan 10 dikali 5. Jadi tinggal kita tukar tempat aja. Contohnya 5 kali 10 dikali sama dengan 10 dikali 5. Bisa dipahami adik-adik ya, soal tentang bentuk komutatif pada perkalian. Sebelum kita lanjut ke soal yang kedua, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Bantu juga dengan like-nya, share-nya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Sifat pertukaran tempat atau komutatif pada perkalian 6 dikali 8 adalah A. 8 ditambah 8, B. 6 ditambah 8, B. 8 dikali 6, B. 8 ditambah 6. Sifat pertukaran atau sifat komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk soal yang kedua, 6 dikali 8 sama dengan 8 dikali 6. Jadi sifat pertukaran tempat pada perkalian 6 kali 8 adalah 8 dikali 6. Jawabannya adalah option yang B. Jadi untuk soal nomor 2, sifat pertukaran tempat pada perkalian 6 dikali 8 adalah 8 dikali 6. Jawabannya adalah option yang C. Bisa diingat ya, sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Misalkan 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Soal nomor 2, 6 dikali 8 sama dengan 8 dikali 6. Yuk kita tukar tempatnya saja. Ini sifat pertukaran tempat atau komutatif. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Kita lanjut pembahasan soal yang ketiga. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah 4 ditambah 63 sama dengan titik-titik ditambah 44. A. 44, B. 99, D. 63, D. 107. Kita lihat di soal, 4 ditambah 63 sama dengan titik-titik tambah 4. Berarti ini adalah soal tentang sifat komutatif pada jumlahan. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi 44 tambah 63 sama dengan 63
3 tambah 44. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 63. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah 63. Jawabannya adalah option yang C. Jadi soal nomor 3 ini sifat komutatif pada penjumlahan. Kalau soal nomor 1 dan 2 tadi sifat komutatif pada perkalian. Jadi untuk yang soal yang ketiga ini adalah sifat komutatif atau pertukaran tepat pada penjumlahan. Jadi 4 tambah 63 sama dengan 63 tambah 44. Atau A tambah B sama dengan B tambah A. Bisa dipahami adik-adik ya? Kita lanjut untuk soal yang ke garis bilangan. Lihat garis bilangannya 1/4, 2/4, 4/4, titik 4/4. Pecahan yang tepat untuk mengisi garis bilangan di atas adalah A 3/4, B 2/4, C 4/4, D 1/4. Kita lihat ini. Ini adalah urutan pada garis bilangan pecahan berpenyebut sama semuanya. Ada 4, 4, 4. Berarti di sini 4 juga nih. Dan urutan angkanya 1, 2, titik 4. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3/4. Jadi 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi pecahan yang tepat untuk mengisi garis bilangan pada garis bilangan di atas adalah 3/4. Jawabannya adalah option yang A. Kita perhatikan garis bilangannya. Di sini 1/4, 2/4, titik 4/4. Ini pecahan penyebutnya sama semuanya, penyebut sama, yaitu penyebutnya 4. Berarti di sana di atasnya pembilangnya 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan berurutan. Berarti di sini titiknya adalah 3/4. Jadi untuk soal nomor 4, pecahan yang tepat untuk mengisi garis bilangan di atas adalah 3/4. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Nama bilangan dari 3, 2, 4, 5 adalah titik. A 324, B 3204, C 3245, D 345. Jadi kita lihat ini adalah bilangan bernilai ribuan. 3 di ribuan, 2 di ratusan, 4 di puluhan, dan 5 di satuan. Berarti 3245 dibaca adalah 3245 karena 3 nilai ribuan, 2 di sini ratusan, 4 puluhan, dan 5 satuan. Jadi bisa dibaca 3245 sama dengan 3245. Jadi nama bilangan 3245 adalah 3245. Jawabannya adalah option yang D. Jadi nomor 5, nama bilangan 3245 adalah 3245. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6, bilangan di bawah ini yang berurutan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil adalah titik. A 3240, 2760, 2340, 1780. B 2760, 3420, 1780, 2240. E 1780, 2340, 2760, 3420. D 2430, 1780, D 2760, 3240.
Pertanyaannya, urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Lihat yang paling besar ke yang terkecil. Lihat yang D nih. Oh, ini pangkalnya 2, 1, 2, 3. Berarti yang paling besar adalah 3240. Berarti itu yang di awal. Yang di awalnya adalah 3000. Berarti ini sudah pasti jawabannya ini adalah option yang A, 3240, 2760, 2340, 1780. Jadi, soal nomor 6, bilangan di bawah urut ini yang berurutan di bilangan terbesar ke bilangan terkecil adalah 3240, 2760, 2340, dan 1780. Kalau di sini seharusnya 3420 dulu. Lalu setelah itu 2760, lalu 1240 dan 1780. Di sini juga ini dari kecil besar ini. 1780, 23, 2340, 1760, 3420. Kalau pertanyaannya dari bilangan kecil ke terbesar, jawabannya adalah option yang D. Kalau yang D tak berurutan juga. Jadi soal nomor 6, urutan bilangan dari yang terbesar ke bilangan terkecil adalah yang A, 3240, setelah itu 2760, setelah itu 2340 dan 1780. Soal nomor 6, jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Soal yang ke-7, hasil perkalian dari 8 dikali 9 sama dengan titik. A 17, B 72, D 81, D 64. Ini adalah hasil perkalian. 8 dikali 9. Apa ya? 8 kali 9 berarti 72. Jadi hasil perkalian dari 8 kali 9 sama dengan 72. Jawabannya adalah option yang B. Jadi 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, 40, 8 kali 6, 8, 8 kali 7, 56, 8 kali 8, 64, 8 kali 9, 72, 8 kali 10, 80. Itu juga dengan perkalian 9, 9 kali 1, 9, 9 kali 2, 16, 9 kali 3, 27, 9 kali 4, 36, 9 kali 5, 5, 9 kali 6, 54, 9 kali 7, 63, 9 kali 8, 72, 9 kali 9, 81, dan 9 kali 10, 90. Jadi untuk soal nomor 7, hasil perkalian dari 8 kali 9 sama dengan 72. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Jumlah perkalian dua bilangan caca adalah 400. Kemungkinan perkalian dua bilangan tersebut adalah titik. A 30 dikali 20, B 15 kali 20, D 10 kali 100, D 20 kali 20. Soal nomor 20 ini pertanyaannya perkalian dua bilangan caca yang menghasilkan hasilnya 400. Kita cari dulu option yang A sampai ke D. Mana yang menghasilkan hasilnya dalam 100. Itu yang A kita coba dulu. 30 dikali 20 sama dengan 600. 30 kali 20 sama dengan 600. Berarti yang A tidak tepat atau salah. Yang B lagi. Benar nggak yang B ini hasilnya 400? Kita coba. 15 kali 20 sama 15 kali 2, 30, apa 0 1? 300. Berarti 15 kali 20, 300. Belum tepat juga. Yang pertama yang A 600, yang B 300. Kita coba yang C lagi. 10 dikali 100 yaitu 1000. Jadi 10 kali 100 adalah 1000. Jadi yang A, B
D juga bukan, menghasilkan hasilnya 400. Berarti yang tinggal adalah yang D. Kita coba. 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi untuk soal nomor 8, jumlah perkalian dua bilangan caca adalah 400. Kemungkinan perkalian dua bilangan tersebut adalah 20 kali 20. Jawabannya adalah option yang D. Jadi untuk soal nomor 8 nih, yang menghasilkan 100 perkalian yang menghasilkan 100. Kalau A 600, B 300, C 1000, dan D adalah 400. Jadi untuk soal nomor 8, jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk soal yang ke-9. Tentukan hasil penjumlahan di bawah ini. 374 ditambah 136 sama dengan titik-titik. A 810, B 832, C 840, D 800. Jadi untuk soal nomor 9 ini adalah penjumlahan bilangan ratusan ditambah dengan ratusan. Itu caranya kita buat cara bersusun pendek atau bersusun ke bawah. 374 ditambah 436 sama dengan 810. Coba kan. 4 tambah 6, 10. Tulis 0, isi 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. Tulis 1, isi 1. Aduh, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 810. Jadi 374 ditambah 436, 136 sama dengan 810. Tambah 6, 10. Kita tulis nolnya, sisi tuannya 1 di atas. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. Kita tulis satuannya di bawah, dan sisi yang puluhannya 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 4, 8. Jadi 374 ditambah 436 sama dengan 810. Jadi 374 tambah 436 sama dengan 810. Jadi jawabannya adalah option yang A. Untuk soal nomor 9, apa cara bersusun pendek atau bersusun ke bawah? Ditambah 6, 10. Tulis nolnya, kita sisir tuhannya 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. Kita tulis satuannya di bawah, 1. Kita sisir 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 4, 8. 810. Jadi 374 ditambah 436 sama dengan 810. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk soal yang 10. Jumlah seluruh siswa adalah 250 orang. Jumlah siswa laki-laki adalah 150 orang. Jumlah perempuan seharusnya adalah titik orang. A 150, B 100, C 400, D 200. Lihat soalnya. Jumlah siswa seluruhnya adalah 250 orang. Jumlah siswa laki-lakinya 150 orang. Jumlah perempuan seharusnya adalah titik-titik orang. Jadi caranya tinggal kita kurangi saja. 250 dikurang 150. Kita buat cara bersusun pendek, cara bersusun ke bawah. Jadi 250 dikurang 150. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0, 5 kurang 5, 0. 2 kurang 1, 1. Jadi 250 dikurang 150 sama dengan 100 orang. Jadi jumlah perempuan seharusnya adalah 100 orang. Dari jumlah seluruh siswa adalah 250 orang. Jawabannya adalah option yang D. Kita kurangi saja. 250 dikurang 150. Kita buat cara bersusun ke bawah. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 5, 0. 2 kurang 1, 1.
Jadi 250 kurang 150 sama dengan 100. Jadi jumlah perempuan seharusnya adalah 100 orang. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk pembahasan soal ke-11. Hasil pembagian dua bilangan adalah 10. Kemungkinan dua bilangan tersebut adalah titik-titik. A 100 dibagi 5, B 400 dibagi 20, C 100 bagi 10, D 50 bagi 50. Jadi untuk soal nomor 11 nih, antara A, B, C, dan D, manakah yang menghasilkan bilangan 10? Itu kita coba atau kita cari hasilnya masing-masing. Jadi 100 dibagi 5, 20. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20. 100 dibagi 5 atau 10 dibagi 5, 2. Tambah nolnya 1, 20. Jadi 100 bagi 5 sama dengan 20. Yang B, 100 dibagi 20 sama dengan 20. 0 bagi 0 habis nih, coret habis. 10 bagi 2, 20. Jadi untuk yang B, 100 bagi 20 sama dengan 20. Jadi A dan B sama-sama 20 jawabannya. Sedangkan yang ditanya di soal 10 jawaban, berarti A dan B salah. Lanjut yang C, 100 dibagi 10. Kalau dengan 0 habis, 10 bagi 1, 10. Jadi kemungkinan dua bilangan tersebut adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10. Sedangkan yang D, 50 bagi 50 sama dengan 1. Jadi hasil pembagian dua bilangan adalah 10. Kemungkinan dua bilangan tersebut adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jawabannya adalah option yang C. Jadi untuk soal nomor 11, kita cari hasilnya masing-masing. A, B, C, dan D menghasilkan 10. 100 dibagi 5, 20. 100 bagi 20, 20 juga. 100 bagi 10, 10. Yang menghasilkan 10 adalah yang C. Sedangkan yang D, 50 bagi 50 sama dengan 1. Jadi untuk soal nomor 11, hasil pembagian dua bilangan adalah 10. Kemungkinan dua bilangan tersebut adalah 100 dibagi 10. Jawabannya adalah option yang C. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-12. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Lambang pecahannya adalah A 1/10, B 10/10, C 10/1, D 5/10. Kira-kira yang mana ya jawabannya dari soal nomor 12 nih? Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Berarti lambang pecahannya adalah, karena ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar, lambang pecahannya adalah 10/10. Jawabannya adalah option yang D. Jadi soal nomor 12, gantung dibaginya berapa bagiannya. Kalau kita buat bilangnya, bilang dan penyebutnya. Kalau 10 bagi 10 berarti penyebutnya 10. Kalau bagi 5 berarti penyebutnya juga 5. Kalau dibagi 6 berarti penyebutnya ganti 6. Jadi untuk soal nomor 12, karena dibagi 10, jawabannya adalah 10/10. Kalau ditanya satu bagiannya adalah 1/10. Jadi untuk soal nomor 12, jawabannya adalah option yang D, 10/10. Lanjut untuk soal yang ke-13. Lambang pecahan 4/10 adalah A 10/4, B 10/10, C 4/10, D 4/4. Ini cukup gampang kita buat. Kita cari pecahan yang 4/10. Berarti 4 di bilangnya, 10 di penyebutnya. Lihat yang A.
10 di pembilang, 4 di penyebut. Berarti ini salah. Ini 10 per 4. Salah yang A. Yang B, 10 per 10. Sedangkan di soal 4 10. Berarti yang B juga salah. Sedangkan yang C, 4 per 10. Ini 4 per 10. Benar ya? Berarti untuk soal nomor 13, jawabannya adalah option yang D. Sedangkan yang D adalah 4 per 4. Jadi, lambang pecahan 4 per 10 adalah 4 per 10. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk soal yang ke-14. Nilai pecahan dari bagian yang diarsir dari gambar di bawah ini adalah A 1 per 3, B 3 per 3, C 3 per 2, D 2 per 3. Untuk menentukan nilai pecahan yang diarsir, berarti caranya kita lihat yang diarsir per jumlah seluruh kata. Begitu caranya ya, jumlah yang diarsir per jumlah seluruh kotak seluruhnya. Berarti yang nomor 14 hanya ada 1, 2, dan 3. Sedangkan diarsir adalah 2. Berarti arsir per jumlah seluruh kotak 2 per 3. Karena kotaknya yang diarsir adalah 2, per jumlah seluruh kotak adalah 3. Jadi 2 per 3. Jadi untuk soal nomor 14, nilai pecahan dari bagian yang diarsir dari gambar di bawah ini adalah 2 per 3. Jawabannya adalah option yang B. Ingat kalau yang diarsir itu cara pecahannya arsir per jumlah seluruh kotak semuanya. Jadi pahami ya adik-adik untuk soal nomor 14. Kita lanjut untuk soal ke-15. Soal yang ke-15. Hasil dari 5 per 8 ditambah 2 per 4 sama dengan A 6 per 8, B 1 per 8, C 1 2 per 8, D 7 per 8. Kita lihat untuk soal nomor 15 ini. Ini penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. 1 8, satu lagi 4. Berarti bisa kita cari 5 per 8 ditambah 2 per 4 sama dengan 5 per 8 ditambah 8 bagi 4, 2 kali 2 4 per 8. 5 per 8 ditambah 4 per 8 sama dengan 9 per 8. Karena besar pembilang daripada penyebutnya, bisa kita sederhanakan. 9 per 8 sama dengan 1 per 8. Jadi hasil dari 5 per 8 ditambah 2 per 4 sama dengan 1 per 8. Jawabannya adalah option yang B. Dari soal nomor 15 ini adalah penjumlahan yang pecahannya yang berpenyebutnya berbeda. Satu penyebutnya 8, satu lagi 4. Berarti kita cari KPK dari 8 dan 4 yaitu 8. Jadi 5 per 8 ditambah 2 per 4 sama dengan 8 bagi 8. 1 kali 5, 5 berarti 5 per 8 ditambah 8 bagi 4, 2 kali 2, 4. Jadi 5 per 8 ditambah 4 per 8 sama dengan 9 per 8. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan. Kita rubah dia menjadi pecahan campuran. 9 per 8 yaitu 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Itu 8 kali 1. Jadi 1 kali 8, 8. 9 kurang 8, 1. Makanya 1 ini bilangan bulatnya dan ini pecahan campurannya. 1 ini pecahannya. Jadi 1 per 8. Jadi hasil dari 5 per 8 tambah 2 per 4 sama dengan 1 per 8. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-16. Hasil dari 15 per 20 ditambah 2 per 20 sama dengan A 17 per 20, B 17 per 40, C 20 per 17, D 40 per 17. Hasil dari 15 per 20 ditambah 2 per 20. Ini adalah penjumlahan
pecahan yang berpenyebut sama, yaitu 20 dan 20. Jadi caranya tinggal kita tambahkan saja pembilangnya dengan pembilang yang satu lagi. 15 ditambah 2 sama dengan 17 per 20. Karena ini penjumlahan yang pecahan yang berpenyebut sama, yaitu 20. Lalu kita tambahkan saja 15 ditambah 2 sama dengan 17 per 20. Jadi yang hasil dari 15 per 20 ditambah 2 per 20 sama dengan 17 per 20. Jawabannya adalah option yang A. Hasil dari 15 per 20 ditambah 2 per 20 sama dengan 17 per 20. Jawabannya dari soal nomor 16 adalah option yang A, 17 per 20. Lanjut untuk pembahasan soal ke-17. Hasil dari 10 per 20 dikurang 6 per 20 sama dengan titik A 6 per 20, B 10 per 40, C 4 per 40, D 4 per 20. Ini merupakan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama juga. 10 per 20 dikurang 6 per 20. Jadi pembilang penyebutnya tetap, yang kita kurangi cukup pembilangnya saja. Jadi 10 dikurang 6 4 per 20. Jadi 10 per 20 dikurang 6 per 20 sama dengan 10 kurang 6 per 20. 20 dan 20 ini kita kurangi saja, kita menyebutnya 20. Jadi 10 kurang 20 sama dengan 10 kurang 20 per 20 dikurang 6 per 20 sama dengan 4 per 20. Jadi hasil dari 10 per 20 dikurang 6 per 20 sama dengan 4 per 20. Jawabannya adalah option yang B. Jadi untuk soal nomor 17 ini adalah soalnya tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Caranya kita kurangi saja pembilangnya dengan pembilang yang satu lagi. Itu 10 dikurang 6. 4 per penyebutnya, karena ada penyebutnya yang sama, yaitu 20, berarti 4 per 20. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk soal yang ke-18. Hasil dari 18 per 25 kurang 3 per 25 kurang 4 per 25 sama dengan titik A 11 per 25, B 21 per 25, C 19 per 25, D 15 per 25. Pahami dulu soalnya. Ini pengurangan pecahan dengan 2 kali pengurangan, yaitu 18 per 25 kurang 3 per 25 kurang 4 per 25. Karena penyebutnya sudah sama ketiga-tiganya, berarti ini penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, yaitu 18 per 25 dikurang 3 per 25 sama dikurang 25. Kita kurangi dulu 18 dikurang 3 sama dengan 15 per 25. Di 18 per 25 dikurang 3 per 25 dikurang 4 per 25 sama dengan 18 kurang 3, 15 per 25 dikurang 4 per 25. 25 nya tetap, 15 kurang 4, 11 per 25. Jadi hasil dari 18 per 25 dikurang 3 per 25 dikurang 4 per 25 sama dengan 11 per 25. Jawabannya adalah option yang A. Jadi untuk soal nomor 18 nih, kurangi dulu 18 kurang 3, 15 per 25. Lalu kita kurangi 4 lagi per 25. Nyebutnya tetap 25. Bilangnya saja kita kurangi. 15 kurang 4, 11 per 25. Jadi soal nomor 18, hasil dari 18 per 25 dikurang 3 per 25 dikurang 4 per 25 sama dengan
11/25. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk soal 19. Ibu pergi ke pasar 7.30 pagi. Ibu pulang dari pasar pukul 10 siang. Lama waktu ibu di pasar adalah A. 2 jam, B. 3,5 jam, C. 2,5 jam, D. 1,5 jam. Ini caranya ibu pergi ke pasar 7.30, pulang dari pasar 10 siang. Lama waktu ibu di pasar adalah, tinggal kita kurangi, pukul 10 dikurang pukul 7.30. 7.30 berarti sama dengan 2.30. Di 10 dikurang 7.30 sama dengan 2.30 atau 2,5 jam. Jadi lama waktu ibu di pasar adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Jawabannya adalah option yang C. Jadi untuk soal nomor 19 nih, tinggal kita kurangi saja. 10 dikurang 07.30. 10 kurang 07.30 sama dengan 02.30 atau setengah jam. Lama waktu ibu di pasar adalah 2,5 jam. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-20. Kakak memasak kue jam 8 pagi. Jam 9.10 pagi kue selesai dimasak oleh kakak. Lama kakak memasak adalah titik-titik. A. 1 jam 10 menit, B. 2 jam 10 menit, C. 2 jam 10 menit, D. 40 menit. Sama dengan soal yang nomor 19 tadi, soal nomor 20 caranya kita kurangi saja. 9, 10 atau 9/10 dikurang 8. Jadi 9/10 dikurang 8 sama dengan 1 jam 10 menit. Jadi lama kakak memasak kue adalah 1 jam 10 menit. Jawabannya adalah option yang A. Jadi untuk soal nomor 20 tinggal kita kurangi saja. 9 ke pukul 8 ke pukul 9, 1 jam lewat 10 menit berarti 1 jam tambah 10 menit. Untuk 10 atau artinya 1 jam 10 menit. Jawabannya adalah option yang A. Jadi untuk soal nomor 20, kakak memasak kue jam 8 pagi. Jam 9.10 pagi selesai dimasak oleh kakak. Lama kakak memasak kue adalah 1 jam 10 menit. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-21. Andi berangkat ke sekolah pukul 6.30. Sampai di sekolah pukul 7:10. Lama waktu yang dibutuhkan Andi berangkat ke sekolah adalah A. 10 menit, B. 30 menit, C. 20 menit, D. 10 menit. Jadi untuk soal nomor 21 ini tinggal kita kurangi saja. Pukul 7:10 dikurang 06.30 sama dengan 40 menit. Jadi lama waktu yang dibutuhkan Andi berangkat ke sekolah adalah 40 menit. Jawabannya adalah option yang A. Jadi untuk soal nomor 21 ini tinggal kita kurangi saja. 7/10 kurang 6/30. Jawabannya adalah 40 menit. 6.30 sampai pukul 7 udah setengah jam. Jadi 7/10 adalah 10 menit. Jadi 30 menit tambah 10 menit sama dengan 40 menit. Jadi untuk soal nomor 21, Andi berangkat ke sekolah pukul 6.30. Sampai di sekolah pukul 7:10. Berarti 6.30 ke 7 aja sudah 30 menit. Tambah 10, berarti 40 menit. Sama yang dibutuhkan.
yang dibutuhkan Andi berangkat ke sekolah adalah 40 menit. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-22. Alat untuk mengukur panjang halaman sekolah adalah A. meter saku, B. meteran juta, C. penggaris, D. meteran roll. Jadi soal nomor 22, alat untuk mengukur panjang halaman sekolah adalah meteran roll. Jawabannya adalah option yang D. Kalau meter saku bisa, tapi nanti ukurannya tidak terlalu panjang. Sedangkan yang B, meteran juta, yang C, penggaris, nah itu agak mungkin juga. Jadi untuk soal nomor 20, yang alat ukur untuk mengukur panjang halaman sekolah adalah meteran roll. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-23. Soal yang ke-23, jarak antara kota Batu Sangkar ke Padang adalah 100 km. Jarak kota Padang ke kota Padang Panjang adalah 65 km. Jarak kota Batu Sangkar ke kota Padang Panjang adalah A. 35 km, B. 65 km, C. 165 km, D. 50 km. Jadi kita lihat dari Batu Sangkar ke Padang adalah 100 km. Sedangkan dari Padang ke Padang Panjang jaraknya adalah 65 km. Ditanyakan jarak Batu Sangkar ke kota Padang Panjang. Apakah 35, apakah 65, apakah 165, apakah 50? Kira yang mana ya jawabannya adik-adik? Mana ya? Ya, caranya kita cari sama-sama dulu. 100 dikurang 65. Jadi 100 dikurang 65 sama dengan 35 km. 100 km dikurang 65 km sama dengan 35 km. Jadi jarak kota Batu Sangkar ke kota Padang Panjang adalah 35 km. Jawabannya adalah option yang A. Jadi jarak antara kota Batu Sangkar ke kota Padang adalah 100 km. Jarak kota Padang ke kota Padang Panjang adalah 65 km. Jadi jarak kota Batu Sangkar ke kota Padang Panjang adalah 35 km. Jawabannya adalah option yang A. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan 2 soal akhir, jangan lupa like dan subscribe juga ya channel pendidikan kita ini, supaya kita bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-24. Soal yang ke-24, 7 meter ditambah 54 cm sama dengan titik cm. A. 574, B. 754, C. 457, D. 745. Kita lihat dulu angka satuan panjang. Yang paling atas adalah kilometer, setelah itu hektometer, setelah itu dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk menghafalnya, kamu haus dapat minum dari cangkir merah. Cara menghafalnya, kamu haus di H dapat minum dari cangkir merah. Jadi untuk satuan panjang, 1 kali turun kali 10, 2 kali turun kali 100, 3 kali turun kali 1000, 4 kali turun kali 10.000, dan seterusnya. Sedangkan pada satuan panjang apabila dia naik tangga, 1 kali naik kita bagi 10, 2 kali naik kita bagi 100, 3 kali naik 1000, 4 kali naik 10.000, 1 dibagi 10.000. Jadi untuk soal nomor 24, 7 meter, kita rubah dia cm, berarti meter cm, 1, 2.
Berarti kalau 2 kita kalikan 100. Jadi 7M sama dengan 7 kali 100. 700 cm. 54 sama dengan 54. 700 ditambah 54 cm. 7 meter ditambah 54 cm sama dengan 700 cm ditambah 54 cm sama dengan 754 cm. Jawabannya adalah option yang B. Cara menghafalnya tadi adik-adik ya. Kamu haus dapat minum dari cangkir merah. Kamu haus dapat minum dari cangkir merah. KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Jadi untuk soal nomor 24 ini jawabannya adalah option yang B. 7 meter ditambah 54 cm sama dengan 754 cm. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal akhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-25. Satuan berat. Yaitu soalnya 5 kg sama dengan titik-titik ons. A500, B10, B70, B50. Untuk itu kita lihat dulu satuan berat. Mulai dari kilogram, hektogram, pentagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Lihat ini, kilo ke ons. Ons itu sama dengan hektogram. Berarti dia akan turun 1. Berarti kita kalikan 10. Turunkan 2. Dari kilo ke dekagram. Berarti kali 100. Kalau dia turun 3. 1000. Turun 10.000. Turun 5. 100.000. Dan 6. 1 juta. Jadi untuk soal nomor 5 ini kilogram ke ons atau 5 kilogram ke hektogram. Berarti setiap turun 1 tingkat dikalikan 10. Sedangkan setiapnya naik 1 tingkat kita bagi dengan 10. Misalkan MG ke CG kita bagi 10. MG ke DG bagi 100. MG ke G kita bagi 1000. Dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 25, 5 kg sama dengan titik ons. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50 ons. 5 kg sama dengan 50 ons. Jawabannya adalah option yang B. 5 kg sama dengan 50 ons. Jadi untuk soal nomor 25 KG singkatan dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Bisa dipahami ya adik-adik ya, untuk soal nomor 25 ini 5 kg sama dengan 50 ons karena turunnya cuma 1. KG ke HG berarti kita kalikan 10. 5 kali 10 yaitu 50 ons. Demikian dulu pembahasan soal tentang penilaian akhir semester matematika kelas 3 tahun 2021. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya. Pun terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan ajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel kita supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Tetap semangat, tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.